Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan sungguh tidak ada nikmat yang jauh lebih besar daripada nikmat iman yang menjadikan kita orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dapat membayangkan apa jadinya kita tanpa iman yang Allah berikan di dalam hati kita ini. Kita tidak dapat membayangkan diri kita menjadi orang-orang yang menyembah gunung, ya, menyembah patung, meminta kepada benda-benda yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Sungguh ya, nikmat iman ini sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat iman ini memang tidak Allah berikan kepada siapa yang tidak disukainya. Maka kita beruntung gitu menjadi orang-orang yang sudah diberikan iman. Semoga iman kita ini terus kita jaga, iman kita ini terus kita pelihara agar dia terus ada di dalam hati kita, dan kualitas dari iman itu semakin meningkat. Peningkatan iman itu semoga dapat menjadi dorongan untuk kita menjalankan kegiatan, aktivitas, ibadah-ibadah dengan lebih baik lagi, mencontoh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita, sahabat sekalian, adalah nikmat menjadi umatnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah memilih dan meminta untuk hidup di zaman ini, zaman now, menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin juga, ya, saya pribadi tidak dapat membayangkan seandainya itu saya hidup di masa Nabi Nuh alaihi salam misalnya. Ya, boleh jadi saya mungkin termasuk orang-orang yang tak mendapatkan hidayah. Malah mungkin saya termasuk orang yang mendaki gunung gitu, nyari gunung ya. Mungkin termasuk orang-orang yang mengata-ngatai Nabi Nuh itu orang gila. Nauzubillah wa iyyazubillah. Maka bagi saya pribadi, mendapatkan kenikmatan menjadi umat Nabi Muhammad SAW ini pun perlu sekali kita syukuri dan kita jaga sepenuh hati kita. Bagaimana kita bisa menjaga kesyukuran kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW? Tentu dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, ya. Dan lebih daripada itu, ya, effort ataupun usaha yang kita lakukan lebih daripada itu adalah kita berharap untuk bisa lebih mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Syafaat nanti di hari kiamat juga itu yang memegang syafaat itu hanyalah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betapa beruntungnya kita, ya, umat-umat yang umurnya pendek-pendek, pahalanya besar-besar, kemudian peluang dapat syafaatnya juga paling besar, ya. Maka kalaulah kita tidak mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik, betapa memalukannya kita. Nanti kita mau minta syafaat kepada Rasulullah, tapi kita nggak kenal dengan Rasulullah. Ini kan sungguh memalukan, ya. Kita mau minta sesuatu sama seseorang misalnya, ya, kita mungkin mau minta tolong sama seorang pejabat, ya, gubernur misalnya kita katakan. Tapi kalau kita tidak memiliki kedekatan, nggak kenal juga, jangan-jangan salah kita mintanya. Ya, kita sangka ya si Fulan A inilah gubernur itu kan, ternyata bukan si Fulan A, ternyata yang gubernur itu yang di sampingnya gitu. Memalukan sekali seperti itu. Maka memang kita, ya, effort kita ini harus lebih lagi, harus lebih kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam rangka itulah kita mengadakan muzakarah, sama-sama kita membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar lebih kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sirah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya menjadi sebuah sejarah ataupun biografi seseorang, enggak.
di dalam kehidupan Rasulullah SAW ada banyak sekali teladan yang bisa kita contoh. Nah, ini yang istimewa sekali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau orang lain kita mau melihat dan membaca biografinya, bagus, tidak ada masalah gitu. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat, bagus, tidak ada masalah. Tapi untuk kita jadikan qudwah dan teladan ya nggak bisa. Ya, hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah beri jaminan untuk bisa kita jadikan qudwah. Uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi memang luar biasanya ya kalau kita mau mempelajari sirah ini, biasanya kita kan tuh akan termotivasi gitu. Kita termotivasi kalau kita membaca biografi orang-orang sukses itu termotivasi ya. Saya juga suka baca biografi orang-orang hebat begitu ya. Suka, senang gitu melihat bagaimana alur dari kehidupan mereka, masa-masa susah mereka, sukses mereka, ada motivasi tersendiri. Tapi sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari sekedar sebuah motivasi, tapi beliau bisa menjadi teladan. Nah, baik, kita langsung kepada kitab Fi Bait Ar-Rasul, ya, karya dari Syekh Nizar Abdullah, dan kita sudah sampai di halaman 20 nih. Ya, halaman 20. Kemarin kita sudah menyebutkan nama-nama Muhammad ya sebelum nama Nabi Muhammad SAW. Nah, baik, kita mulai dari sini. Wa sya'ara Muhammadun wa huwa 'inda jaddihi ka'annahu ahadu auladihi. Jadi ini masih kisahnya Nabi SAW bersama dengan kakeknya. Ya. Baginda Muhammad ya merasakan posisinya beliau itu bersama dengan kakeknya itu sudah seperti anak sendiri. Gitu. Ya, bukan hanya seperti cucu, tapi lebih daripada itu. Balkana yahussu annahu athirun fi qalbihi minhum ajma'in. Dan bahkan beliau juga bisa merasakan bahwa posisi Nabi Muhammad itu di sisi kakeknya itu lebih daripada anak-anaknya gitu. Daripada pada paman-pamannya itu benar-benar beliau bisa merasakan bahwa kakek itu lebih sayang sama dia. Kalau kita lihat juga dalam kehidupan kita, memang seorang kakek itu ya, jauh lebih sayang kepada cucunya daripada anaknya. Nah, ini yang saya lihat ya, baik itu di orang tua saya sendiri gitu ataupun di mertua. Ya ketika melihat ke arah cucu, rasa sayangnya itu jauh gitu lebih kuat daripada ke anak sendiri. Ya. Wallahu alam kenapa seperti itu ya. Nah, kalau dalam kasus Baginda Muhammad ini bersama dengan kakeknya Abdul Muthalib, ini lebih daripada itu. Bahkan kalau dibandingkan dengan cucu-cucu Abdul Muthalib yang lain, Nabi Muhammad ini jauh melebihi semuanya. Ya. Maka disebutkan wa kana min syiddati mahabbatihi annahu yunadihi ya waladi. Dan salah satu bentuk dari kecintaan Abdul Muthalib kepada cucunya ini yang bahkan melebihi daripada anaknya, ya, Abdul Muthalib memanggil Nabi Muhammad itu sebagai ya waladi, wahai anakku. Ya, walam yaqul lahu yauman ya ibnu Abdullah, ya ibnu Abdullah. Ya, Abdul Muthalib tak pernah memanggil Nabi Muhammad itu dengan sebutan wahai anaknya Abdullah. Tidak seperti itu. Ya, padahal itu ada termasuk panggilan sayang juga, tak ada masalah. Tapi karena rasa sayang dan cinta yang begitu besar, maka Abdul Muthalib memanggil Nabi Muhammad itu sebagai ya waladai, wahai anakku. Nah, sebenarnya ini juga memberikan isyarat ya, bahwa di Arab itu panggilan walad ya tidak hanya ya dari sisi ini ya, dari sisi eh, apa namanya, dari sisi sosial ya, tidak hanya terfokus pada
anak gitu, anak langsung. Tapi terkadang orang Arab juga manggil cucu dengan sebutan waladi ketika memang benar-benar sayang dan cinta sekali gitu. Nah, ini juga kita bisa kiaskan dengan kisah yang ada pada masa Nabi Muhammad dan memang terdapat dalam hadis yang sahih bagaimana baginda Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada eh, sahabat yang bertanya di manakah ayahku, ya maka Rasulullah menjawab ayahmu berada di neraka, kan begitu. Kemudian ketika orang itu mau pergi, eh, baginda Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada orang tadi, abuka wa abi binar, ya, ayah kamu dan ayahku ada di neraka. Maka para ulama ya memberikan penafsiran yang dimaksud dengan ayah di sini bukan ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abdullah, karena Abdullah berada pada masa fatrah ya kekosongan Nabi. Nah, yang dimaksud dengan al-ab di situ, ayah di situ adalah Abu Talib. Dan dalam riwayat yang sahih memang Abu Talib diriwayatkan memang masuk ke dalam neraka dengan siksaan yang paling ringan. Nah, jadi ulama melihatnya ke arah sana gitu. Dan bagi orang Arab sendiri itu adalah hal yang biasa. Ya, terkadang manggil cucunya dengan panggilan anak, memanggil paman dengan panggilan al-ab gitu. Ya. Nah, ini salah satu apa namanya penjelasan sampingan dari kata waladi ini. Nah, kemudian disebutkan summa kana jadduhu yakhafu alaihi ka asyaddi ma yakhafu walidun ala waladin. Ya. Dan kakeknya itu kalau takut gitu terhadap seseorang, nah rasa takut Abdul Muthalib kepada Nabi Muhammad itu, takut terjadi sesuatu itu benar-benar seperti takutnya seorang ayah kepada anak. Wa yahdhuru ayyusibahu su. Dan beliau sangat berhati-hati sekali mengingat-ingatkan agar jangan sampai terjadi sesuatu yang buruk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana mayafta'u yusi hadinatahu umma aiman bihi. Dan Abdul Muthalib itu sering mengingat-ingatkan kepada Ummu Aiman sebagai pengasuhnya Nabi itu agar benar-benar jagain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yazalu yahutsuha an tahutahu birriayatil lazimah. Dan terus memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Wazada Abdul Muttalib fauqa dzalika annahu lam yakun yasighu ta'aman aw ya'kuluhu illa ayyakuna hafiduhu Muhammad bijanibihi. Dan lebih daripada itu, Abdul Muthalib itu kalau dia hendak menyantap makanan, ya, maka yang berada di sampingnya itu adalah cucunya yaitu Muhammad. Yusyarikuhu ta'amahu wa ma'kulahu wa jalsatahu allati yas'udu fiha bihi. Dan Abdul Muthalib juga berbagi makanannya, minuman-minumannya, posisi tempat duduknya, ya, yang mana itu memang senang berada di situ karena posisi duduk jalsahnya Abdul Muthalib itu pas dia berada di Ka'bah, ya berada di Ka'bah. Di Ka'bah itu kemudian beliau buat semacam tendanya, ya, dan di situ diletakkan eh, tempat untuk duduk, ya, semacam bantal dan alas begitu. Nah, itu sangat disenangi duduk di situ. Nah, itu yang bisa duduk di situ tuh hanya Nabi Muhammad SAW. Nanti akan diceritakan kisahnya. Wa min ajli dzalika istaqarrat nafsu Muhammadin wa tma'annat fi kana fi tilkal ubuwatil haniyah. Ya, dan karena memang sikap Abdul Muthalib yang begitu menyayangi Nabi Muhammad SAW, akhirnya jiwa Nabi Muhammad itu merasa tenang, ya, di bawah asuhan dari si ayah yang begitu penyayang ini.
ya, yaitu kakeknya. Fa'ahabba jadduhu alladhi bada wa'yahu al-muftatihu alaihi yazdadu ta'alluqan bihi wa huwa bijanibihi. Nah, dan rasa sayang itu terus ya meningkat terus sampai Abdul Muthalib itu merasa merasa terikat dengan Nabi Muhammad. Nggak senang tuh kalau nggak ada Nabi Muhammad di samping beliau. Wa kana yaqra'u kulla yawmin fi wajhihi malamihal atfi wal hubbi jami'an. Dan Nabi Muhammad dapat membaca di wajahnya Abdul Muthalib itu bagaimana rasa sayang, rasa lemah lembut dan rasa cinta itu berpadu begitu hebat. Hatta lam yakun yatlubu minhu syai'an illa wa yuhaqqiquhu lahu hadzal jaddul kabirur rauf. Bahkan apapun yang diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu diberikan oleh lelaki tua yang sangat penyayang ini. Wa ma 'urifa yauman annahu nafara minhu, dan tidak pernah sekalipun Abdul Muthalib itu menyingkir atau enggak mau sama Nabi gitu. Ya, enggak pernah enggan. Au abasa fi wajhihi, atau wajahnya itu masam, cemberut kepada Nabi. Au jafahu, atau enggak pingin ada Nabi di sisinya, enggak pernah. Selalu ingin bersama-sama dengan Nabi Muhammad kecil ini. Wa kana Abdul Muthalib za'imu Quraisyin rajulan dza mahabatan. Abdul Muthalib itu adalah pemimpin suku Quraisy. Beliau adalah laki-laki yang memiliki wibawa yang luar biasa. Wa kanat alaihi wadhaifun fi khidmatil baitil harami tu'alli sya'nahu. Dan sebagai pemimpin dari suku Quraisy, beliau memiliki beban tanggung jawab dan juga pekerjaan, ya, dalam tanggung jawab beliau itu untuk khidmat kepada Baitul Haram, ya, melayani Baitul Haram itu, dan itu menjadikan posisinya itu jadi semakin mulia lagi. Alaihi wazifatu siqayatil hujjaji wa rifadatihim. Dan beliau juga memiliki tanggung jawab tugas untuk memberikan minum kepada orang-orang yang haji dan menyiapkan perbekalan untuk mereka. Nah, memang itu ada tanggung jawab dari kepala suku Quraisy sebagai orang yang memiliki tanggung jawab untuk kota Makkah itu. Wa huwa alladhi hafara bi'ru Zamzam ba'dama radamat. Dan beliaulah orang yang menggali kembali sumur Zamzam setelah sumur Zamzam itu terkubur. Jadi pada masa sebelum Abdul Muthalib, sumur Zamzam itu sudah tidak diketahui lagi di mana posisinya. Ya, tidak diketahui lagi. Karena dalam kitab Sirah Nabawiyahnya Syekh Marwan Syekhul Arb disebutkan, ya, kisahnya sumur Zamzam itu karena dia mata air yang begitu luar biasa, segar di tengah lembah yang tandus, ya, itu akhirnya direbutan para suku-suku yang ada di Quraisy. Setiap orang itu ingin menguasai sumur Zamzam. Akhirnya terjadi perang. Ya. Ketika sudah terjadi perang, mereka hitung-hitunglah, kalkulasi, ya. Ternyata perang yang mereka lakukan ini malah merugikan mereka gitu. Nggak ada menguntungkan sedikit pun. Nah, akhirnya mereka berdamai, ya, mengadakan perdamaian, dan output dari perdamaian itu supaya jangan ada lagi yang tamak akan sumur Zamzam, ya sudah kalau gitu kita kubur saja sumur Zamzam ini, gitulah keputusannya. Ya. Akhirnya semua pedang, tombak, kemudian tameng,
baju zirah yang mereka kenakan ketika perang itu, mereka masukkan semua ke dalam sumur Zam-Zam. Ya, mereka masukkan itu harta mereka yang mereka bawa ketika mereka perang saudara itu, perang suku Quraisy itu, mereka masukkan semua ke dalam sumur Zam-Zam. Setelah dimasukkan semua, baru mereka tutup. Artinya perang sudah berakhir, eh, senjata dan baju zirah sudah ditanam, artinya tidak ada lagi yang punya hak untuk memperebutkan sumur Zam-Zam. Nah, begitulah kisahnya. Nah, kemudian Abdul Muthalib ini di suatu malam bermimpi, ya. Beliau didatangi seseorang yang memakai pakaian putih tinggi besar, lalu menyampaikan posisi dari sumur Zam-Zam. Tetapi memang eh, orang tersebut dalam mimpinya Abdul Muthalib tidak menyebutkan secara pasti di mana, hanya memberikan semacam isyarat, ya. Carilah sumur Zam-Zam itu di antara darah dan tulang, di mana semut-semut berkumpul. Begitulah lebih kurang ini, ya. Abdul Muthalib terbangun dan dia merasa bingung loh. Ini kok mimpinya seperti nyata. Maka Abdul Muthalib melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa, ya, ya Allah, kalaulah ini adalah mimpi yang benar, tunjukkanlah. Kalaulah memang ini mimpi yang tidak benar, maka hilangkanlah, begitu. Lalu beliau tidur lagi, ya, tidur lagi. Ketika tidur, mimpi lagi mimpi yang sama, ya. Terbangun lagi sampai 3 kali. Barulah akhirnya Abdul Muthalib merasa yakin bahwa ini bukan mimpi di siang bolong, bukan bunga-bunga tidur, tapi ini mimpi yang memiliki makna, begitu. Nah, kemudian Abdul Muthalib masih merasa bingung nih. Ini gimana caranya? Carilah sumur Zam-Zam itu di antara darah dan tulang, tempat di mana semut-semut berkumpul. Ini kan sebuah isyarat, ya. Jadi mimpi yang memiliki makna itu adalah mimpi yang memiliki rumusan-rumusan gitu. Memiliki apa ya? Isyarat-isyarat yang tidak begitu jelas. Nah, jadi kalau adalah orang yang mimpinya itu terlalu jelas, sebenarnya itu bukan mimpi yang memiliki isyarat. Itu mungkin bisa jadi bunga-bunga tidur. Misalnya mimpi ketemu cewek cantik gitu, ya. Atau mimpi nikah lagi misalnya. Itu yang enggak gitu. Itu hanya keinginan di siang hari yang nggak kesampaian atau bawa di malam hari gitu. Nah, kalau mimpi-mimpi yang benar itu juga kita ingat kembali mimpinya di masa Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Nabi Yusuf mimpinya ada asyara kaukaban, ya, ada 11 bintang, matahari dan bulan bersujud, ya kan? Apalah, kan itu kan isyarat gitu, ya. Kemudian raja di Mesir yang bermimpi 7 ekor sapi yang kurus dimakan oleh sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus, begitu kan. Jadi ada rumusan-rumusan di dalam isyarat mimpi. Kalau mimpi itu terlalu terang, terlalu jelas, ya itu sebenarnya bukan mimpi gitu, itu bunga tidur. Tapi kalau mimpi itu memiliki semacam isyarat-isyarat, nah itulah salah satu tanda mimpi-mimpi yang bisa dicari takwilnya. Ya. Oke. Nah, kemudian karena Abdul Muthalib itu masih bingung, ini gimana cara apa namanya ya, memecahkan teka-teki dari mimpi tadi. Dan beliau memang yakin, ada 3 kali mimpi hal yang sama, dan beliau memang sudah minta kepada Allah untuk ditunjukkan. Ini yakin, beliau ini pasti ada sesuatu nih. Tapi karena masih bingung, ya akhirnya Abdul Muthalib itu ke Ka'bah, dilihat-lihat di Ka'bah, tawaf begitu. Sampai akhirnya beliau punya ide. Ya kalau sudah buntu begini, sudahlah, saya mau sedekah aja deh. Ya, mau sedekah. Sedekah apa? Beliau berkurban. Diambillah kurbannya beliau, ya. Eh, Kemudian beliau sembelih, ya, suruh sembelih kepada
anggotanya begitu. Nah, kemudian setelah disembelih, dipisahkan antara daging dan tulang. Yang daging-daging disuruh ambil, ambil deh, ambil semua. Siapa yang hadir ke Ka'bah ini, masuk ke Masjidil Haram, ambil dagingnya berapa yang mau, ambil aja berapa yang ada, begitu. Nah, akhirnya setelah habis semua dagingnya, tersisalah tulang-tulang. Nah, kemudian Abdul Muthalib duduk memperhatikan, kok ini ada tulang gitu ya, tulang-tulangnya masih tersisa di sini. Mau diapain kira-kira tulang itu? Lalu dilihat, ya, di sebelah dari tulang itu ada darah bekas dari sembelihan-sembelihan tadi yang mengalir gitu. Ngalir di sebelah sini darah, di sini ada tulang loh. Kok sudah mulai nampak gitu teka-teki dari mimpi tadi. Lalu kemudian beliau melihat bahwa di tengah-tengahnya itu, ya di tengah-tengah dari di antara tulang dan darah tadi, itu ada semut-semut berkumpul di situ. Nah, disitulah baru Abdul Muthalib menyadari, ini dia mimpi itu, ini dia. Maka beliau langsung mengambil alat untuk menggali, langsung dia gali di Masjidil Haram itu, di dekat Ka'bah, posisi sumur Zam-Zam sekarang. Dia gali, digali, digali, digali. Orang-orang heran, apa ini Abdul Muthalib udah gila ini? Ya, masa ini Masjidil Haram loh ini. Ya, ini tempat yang disucikan. Kok dia gali-gali sembarangan, ini untuk apa? Ya, orang-orang mulai mencibir Abdul Muthalib. Ya, ini udah gila ini. Tanya, wahai Abdul Muthalib, apa yang kau lakukan? Ya, bilang, aku mencari sumur Zam-Zam. Kau udah gila. Sumur Zam-Zam tuh nggak ada yang tahu di mana. Ya, sudah gitu. Nah, tapi Abdul Muthalib tetap yakin, yakin dia kerjain terus, kerjain terus. Ketika sudah mulai dalam, ya terlihat tanah itu basah gitu. Pasir-pasir itu kok basah, ya. Nah, ketika basah itu kan tandanya tuh ada air ya, ada sumber air di situ. Barulah orang-orang mulai berteriak, Allahu Akbar, gitu. Ya, kita telah menemukan air, temukan air, barulah semua membantu. Ketika digali-gali, digali-gali, ternyata sampai eh, cangkul itu kena ke besi-besi, pedang dan juga tameng-tameng yang pernah ditanam. Ya, kena twing begitu. Mereka heran loh, kok ada sesuatu di bawah ini. Ketika mereka gali lagi, ternyata memang itu adalah sumur Zam-Zam yang di dalamnya sudah dipenuhi pedang, dipenuhi tameng, ya, kemudian emas-emas, perak itu ada di situ semua. Nah, itu jadi keberkahan tersendiri menemukan sumur Zam-Zam dan menemukan sumber harta karun lah mungkin ya yang ada di Masjidil Haram. Nah, eh, mungkin kita bisa ambil sedikit ibrah dari kisahnya Abdul Muthalib tentang ini. Kalau kita sudah yakin melakukan satu pekerjaan yang baik, kita yakin tuh kerjaan ini baik, kerjaan ini akan menghasilkan akan menghasilkan hasil yang baik gitu, yakin kita. Ya sudah, kerjakan saja, tidak usah pedulikan dengan pendapat orang. Ya, orang itu selalu begitu, masyarakat orang-orang selalu begitu. Kalau kita belum sukses, ya dicibirnya kita. Ya, bukannya membantu malah bikin kita lemah semangat. Ya. Ustaz Alfian juga ini lagi jadi PLT pesantren ya kan. Nah, semangat Ustaz. Ya walaupun akan ada orang yang melemahkan semangat. Ya, semangat Allah insya Akbar. Allah sukses. Insyaallah, insyaallah. Insya Allah, insya Allah. Nah, baik, kita lanjutkan lagi itu kisah kisah yang mengiringi dari kisah ini ya tentang masalah sumur Zam-Zam. Enggak ada di kitab yang ini enggak ada, tapi di kitab syarah yang lain itu ada jelaskan. Ya, ada yang mau nanya nih, sahabat-sahabat Mas Siro, ada yang mau nanya enggak terkait dengan masalah ini? Ada? Apa ada yang mau didiskusikan? Ya, kalau ada nanti silakan di raise hand ya, angkat tangan tuh ada fiturnya. Nah, biar saya tahu, oh ada yang mau nanya atau mau ada yang mau didiskusikan. Baik.
Kita lanjutkan kembali ya. Fasaqa al-hajij. Nah, dengan ditemukannya sumur Zam-Zam tadi, ya, maka eh, Abdul Muthalib pun bisa lebih banyak memberikan minum kepada orang-orang yang berhaji. Karena sebelum-sebelumnya ketika sumur Zam-Zam belum ditemukan, itu agak susah karena harus mencari sumber mata air di sekitaran Mekah gitu. Jadi Mekah pada masa dulu itu bukan Mekah seperti pada masa sekarang ya. Kalau sekarang itu ya sampai juga ke luar dari masjidnya Sayyidah Aisyah itu ya masih Mekah juga. Ya, kalau zaman dulu ya Mekah itu ya memang Masjidil Haram dan yang di sekitarnya saja. Kecil sekali. Itulah namanya Mekah. Jadi kalau mau cari air ya keluar Mekah ya walaupun nggak terlalu jauh ya tapi itu sudah disebut di luar Mekah gitu. Sama seperti kota Madinah pada masa dulu dengan sekarang tuh beda. Kalau pada masa sekarang ya sampai ke Uhud juga tuh ya masih kota Madinah. Kalau pada masa dulu Madinah itu cuman sebesar eh, pagar Masjid Nabawi ya, itulah kota Madinah pada masa Rasulullah dulu. Jadi kalau dibilang di luar kota Madinah ya kuburan Baqi itu udah di luar kota Madinah itu. Jadi bukan di dalam kota Madinah, makanya disebut dengan Baqi ya, punya nama tersendiri. Jadi bukan di Madinah dia. Kalau pada masa dulu ya. Nah, begitu juga dengan kota Makkah. Sebelum ditemukan sumur Zam-Zam, harus mencari sumber mata air di luar kota Makkah. Ya, ketika sudah ditemukan sumur Zam-Zam, tentu lebih mudah ya memberi minum kepada orang-orang yang haji. Dan dari cerita-cerita yang saya dengar, dulu memang masih mudah, masih memungkinkan orang untuk turun ke sumur Zam-Zam. Ya, turun ke bawah ke ke sumurnya itu masih memungkinkan. Tapi belakangan karena eh, doror ataupun mudaratnya besar ya, akhirnya ditutup. Dan pada tahun 2018 ya, seingat saya itu 2018 2018 ya, itu penggalian kembali sumur Zam-Zam di Masjidil Haram. Saya lihat sendiri ke dalam itu, ya, kebetulan lagi umroh waktu itu. Memang sumur Zam-Zam kemudian ditata ulang ya sudah digali kembali diperbesar ya lubangnya itu kemudian dibuat sistemnya gitu untuk mengambil air ya tanpa harus terbuka bagian atasnya. Nah, sumur Zam-Zam ini memang luar biasa. Saya pernah baca satu artikel bahwa ajaibnya sumur Zam-Zam itu ketika dia airnya itu bisa sampai 400 meter ke bawah dihisap sampai habis. Nah, untuk memenuhi semuanya itu hanya butuh waktu belasan menit saja, penuh kembali sumur Zam-Zamnya. Nah, seandainya sumur Zam-Zam itu tidak berhenti untuk keluar, ya, keluar dari lubangnya itu bisa dipastikan dalam 1 bulan saja dunia itu bisa terendam. 1 bulan saja. Dengan kecepatan pengisian kembali dari sumur, ya, dari sumur Zam-Zam itu. 400 meter disedot airnya ke bawah, hanya dalam belasan menit terisi kembali. Jadi kalaulah itu terus keluar dari lubangnya, 1 bulan saja, terus keluar seperti itu nggak berhenti, itu bisa kebanjiran dunia. Itu luar biasanya sumur Zam-Zam. Warawa ahla Makkah, dan dengan adanya sumur Zam-Zam itu ada pengairan juga ya, menjadi pengairan untuk orang-orang yang berada di kota Makkah. Jadi orang di kota Makkah tadi tidak perlu lagi cari keluar Makkah, cukup dengan air dari sumur Zam-Zam saja ya. Yang pernah saya lihat sumber mata air di sekitaran kota Makkah itu adalah ketika berada di eh, Ja'ronah. Nah, dekat Ja'ronah itu ada sumber mata air di situ. Jadi memang agak susah kalau di Mekah itu. Ya, agak susah. Nah, fazdada sya'nuhu rif'atan.
Dan dengan ditemukannya lagi sumur Zam-Zam, posisi dan juga derajat dari Abdul Muthalib ini makin tinggi lagi. Ya, orang yang bisa menemukan sumur Zam-Zam gitu, lewat mimpi lagi kan, ini luar biasa. Jadi semakin hebat nama Abdul Muthalib itu. Ya. Wa mataha Muhammadun min tilkal makana wa ila jaddihi nasab. Nah, hal ini juga semakin membuat Nabi Muhammad itu menikmati dari posisi kakeknya itu. Dan memang beliau memang adalah nasab dari nasabnya Abdul Muthalib. Jadi Nabi Muhammad ya istilahnya kecipratan ya. Kecipratan dari hebatnya Abdul Muthalib itu sendiri. Wa dzakara Muhammadun anna majlasa hadzal jad kana indal Ka'bah. Kemudian Muhammad teringat tentang tempat duduk ya, tempat di mana Abdul Muthalib itu biasa menyambut tamu, gitu, tempat posisi beliau semacam singgasana lah, tapi tidak seperti singgasana yang di orang kaisar-kaisar itu ya. Yakunu fihi idza kharaja min baitihi yuhayyi'uhu lahu banuhu. Kalau Abdul Muthalib itu keluar dari rumahnya, maka dia itu akan bersama-sama dengan anak-anaknya itu fa yad'una fihi firasyan ya, dan mereka itu anak-anaknya itu akan menyiapkan alas gitu, alas untuk duduk. Yajlisu alaihi fi dhilliha, di mana Abdul Muthalib itu posisi duduknya di mana Ka'bah itu menjadi apa ya, menjadi memiliki bayangan gitu, bayangan yang menutupi sinar matahari. Nah, wahum yantaziruna mau'ida khurujihi mutahalliqina haulal firash. Dan anak-anaknya itu ya ketika mereka sudah memang ayahnya mau keluar, mereka cepat-cepat keluar, mereka siapkan tempat duduknya, lalu mereka nunggu kapan Abdul Muthalib keluar. La yajra'u ahadun minhum ay yajlisa alaihi aw yaqtariba minhu mahabatan wa idhaman. Tidak ada satupun dari anak-anaknya yang berani duduk di posisi itu atau dekat-dekat dengan tempat itu. Karena begitulah wibawa dari Abdul Muthalib ini. Nah, ini di halaman 20. Oke. Mungkin ada sahabat masyarakat yang ingin bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mana lagi nih? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kemarin waktu kita umroh itu kan memang nggak ada dilihatkan ya kita ke sana atau gimana. Jadi sudut mananya tuh sumur Zam-Zam tuh Ustaz. Dari kalau kita lihat dari Ka'bah ya, di sudut mananya gitu. Iya, Ustaz. Karena kemarin enggak ini ya. Posisi sumur Zam-Zam itu pintu Ka'bah. Setelah pintu Ka'bah itu adalah apa namanya? Makom Ibrahim. Nah, di balik itu, di baliknya itu di sebelah sininya lagi. Makanya ketika waktu itu sedang ada penggalian kembali dan pelebaran sumur Zam-Zam, orang nggak bisa sholat sunnah tawaf di belakang makom Ibrahim. Gitu. Jadi memang ditutup dengan apa? Dengan sekat begitu. Jadi kalau orang mau sholat apa namanya? Mau sholat sunnah tawaf itu, mereka nggak bisa pas di belakang dari makom Ibrahim itu.
harus lewat lagi, ya lewat ke sana lagi. Itu ada posisinya Ustaz. Saya waktu itu memang khusus gitu nengok waktu selesai bawa jamaah, saya khusus nengokin itu di mana sih posisinya. Ya, memang terlihat itu besar sekali sumurnya. Ya. Tip. Syukur, Afwan Ustaz. Insya Allah nanti lain waktu kita berangkat umroh lagi sama-sama insya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabb. Nah, salah satu juga kelebihan ataupun manfaat dari kita ngaji Sirah Nabawiyah itu, ketika kita ada kesempatan untuk berangkat umroh ataupun haji, kita itu tidak hanya sekedar haji dan umroh, ya kita juga bisa napak tilas dari perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal yang bisa kita lihat, banyak hal yang bisa kita napak tilas. Ya. Jadi itu salah satunya bagi kita yang ada rencana, ya ada niat mau berangkat haji dan umroh, sangat dianjurkan baca Sirah Nabawiyah. Ya, sangat dianjurkan. Jadi perjalanan ke sana bukan hanya sekedar ibadah, tapi napak tilas menjadi motivasi. Ya, seneng gitu bisa tahu, oh di sini nih Nabi lahir dulu gitu. Oh di sini nih rumahnya Nabi bersama dengan Sayyidah Khadijah. Nah, di sini nih yang namanya rumah dari Al-Arqam bin Abil Arqam, tempat Nabi bikin majelis taklim pertama, yang majelis taklim di rumah tuh. Ada itu semua. Memang ada, bahkan ada saya waktu itu ada yang pernah ngasih tahu sama saya, ada buku yang isinya itu menjelaskan posisi-posisi bersejarah di Mekah sekarang. Ya. Karena seperti rumahnya Sayyidah Khadijah dengan Nabi itu kan posisinya itu kalau sekarang tuh pas di kamar mandi ataupun tempat wudhu pria. Jadi kita keluar dari Marwah, kita mau ke kamar mandi yang ke sebelah atas, nah di situ posisinya. Jadi kalau sekarang kita nggak tahu lagi di mana posisi itu. Nah, ada yang pernah ngasih tahu sama saya, ada buku yang ditulis mungkin oleh orang sana juga, di mana sih posisi-posisi dari tempat-tempat bersejarah yang sekarang udah nggak kelihatan lagi karena Masjidil Haram tuh sudah diperlebar sebegitu luasnya, gitu. Termasuk misalnya tuh posisi rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam itu posisinya tuh di Bukit Sofa, di Bukit Sofa itu. Nah, jadi kan nggak kelihatan lagi ya kalau sekarang. Nah, jadi mana tahu ada ketemu buku-buku yang memiliki sudut pandang sejarah, ya keislaman di kota Mekah ataupun kota Madinah, ya belilah, ya, dipelajarilah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita untuk berangkat haji dan umroh, ya, kita bisa napak tilas, dan itu satu hal yang sangat menyenangkan sekali. Nah, mungkin itu saja musakarah kita malam ini, waktu juga sudah hampir jam 10. Ya, terima kasih dan mohon maaf kita undur sedikit jadi jam 9 ya, karena saya masih dalam Zoom meeting juga dengan Dewan Syariah Nasional dalam sertifikasi Dewan Pengawas Syariah. Mohon doanya dari sahabat masyarakat sekalian, mudah-mudahan lulus saya sertifikasi ini. Ya cukup berat juga, ya cukup berat juga. Ilmu-ilmunya memang berharga, tapi memang berat, cukup berat, ya cukup berat. Mohon doanya lah, mudah-mudahan. Baik, terima kasih sahabat masyarakat sekalian. Semoga Allah anugerahkan kepada kita kefahaman dan juga semakin mengerti, semakin tahu kita tentang Nabi Muhammad SAW, dan kita bisa jumpa dengan Rasulullah SAW sebelum kita berjumpa dengan beliau di hari kiamat nanti. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf dan mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.